Jadi saya mohon izin untuk klarifikasi. Boleh kan ya, saya berhak untuk membela diri saya juga dong. Ya. Nah, bagi teman-teman Kristen yang menghina saya dengan menyebut saya seperti materi yang ada di toilet itu, saya mengampunimu. Tapi ini yang saya bilangin. Ini yang akhlak, attitude. Kenapa saya bilang belajar dari teman-teman muslim. Mereka sangat menghormati pemimpin mereka. Dalam firman Tuhan, 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya harus dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang berkhotbah dan mengajar. Jelas ya, saya tidak minta dihormati. Tapi ini yang saya katakan tentang attitude orang yang menyebut dirinya Kristen. Harusnya punya attitude yang baik. Yang kedua, bagi teman-teman Kristen yang menuduh saya sesat, pertanyaan saya, hanya dengan menonton pesan 1 menit, apakah kesimpulan Anda itu akurat? Jadi sebaiknya Anda menonton video saya yang full, tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Silakan baca Alkitab saudara. Baca Alkitab. Sudah selesai baca Alkitab enggak? Dari Kejadian sampai Wahyu. Yang ketiga, bagi teman-teman Kristen yang mengatakan kepada saya, mengusir saya, mengatakan keluar dari Kristen, berhenti jadi pendeta, jadilah ustazah supaya kamu dihormati, supaya kamu terkenal dan kamu mendapat banyak cuan. Dengarkan saya. Secara tidak langsung Anda sedang membangun opini bahwa menjadi pendeta perempuan atau ustazah adalah profesi untuk cari cuan, untuk minta dihormati. Saya kalau mau cari cuan, saya lebih memilih jadi anggota dewan. Di sana banyak uang. Karena tanya kepada Ibu Krisdayanti, pernah spill tentang berapa gaji dan tunjangan lain-lain dari anggota DPR. Dan lagi pula saya ingin katakan, kalau saya jadi mualaf, kalau saya jadi ustazah, apakah saya merugikan seseorang? Apakah sanak keluarga saudara dirugikan? Karena keselamatan itu adalah pilihan kita secara pribadi. Saya kasih contoh. Seandainya saya pergi ke Tanah Rencong, Aceh Darussalam, wilayah atau daerah yang dijuluki sebagai Serambi Mekah, dan untuk menghormati syariat yang dijalankan di sana, perempuan saya pakai hijab, apakah itu kemudian saya jadi Kristen? Atau lebih lagi, kalau KTP saya ditukar dari Sarah menjadi Soimah, apakah kemudian saya jadi Muslim? Apakah semudah itu menjadi Muslim? Kalau saya jadi ustazah atau jadi Muslim, maka saya ingin menjadi Muslim yang lebih dari biasa. Sebelum jadi ustazah, saya harus mikir, saya harus menghafal Al-Quran dari awal sampai akhir 1 buku itu. Bisa enggak? Sedangkan saya 30 tahun jadi pendeta. Belum ada 10% dari Alkitab yang saya hafal. Kalian hafal 1 ayat enggak sih? Saya 10% aja belum setelah 30 tahun jadi pendeta. Lagi pula teman-teman Muslim itu mengatakan di dalam komen-komen mereka, semoga ibu dapat hidayah. Artinya menjadi Muslim itu adalah hidayah. Itu rahmat dari Tuhan Allah mereka.
Sama, menjadi Kristen itu juga adalah anugerah. Saya jadi Kristen ini anugerah. Saya percaya Yesus itu anugerah, rahmat. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dikatakan, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan karena iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu adalah pemberian Allah. Sama kan? Di Muslim adalah pemberian Allah, di Kristen pemberian Allah. Jadi please lah, jangan kita pusing-pusing untuk bertengkar soal surga. Saya khawatir nanti kalau di situ masuk surga, saya masuk surga juga. Kan itu pemberian Allah, bukan hasil usaha kita. Terus kita bertetangga, sungkan enggak? Mendingan ngurus yang lain lah. Jadi biarkanlah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan Adam dan Hawa, yang tidak mencabut kehendak bebas mereka. Biarkanlah teman-teman Muslim hidup dalam hidayah mereka. Dan biarlah orang-orang Kristen hidup dalam kasih karunia mereka. Top finally semua orang diselamatkan hanya karena iman. Caranya adalah urusan Tuhan pencipta kita. Terima kasih.